Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Lagi pada sehat atau ada yang kurang enak badan? Sehat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman sudah berkenan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih bimbingan kelompok itu apa? Atau sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah. Nah, izinkan saya untuk memberitahu. Jadi, bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang dimananya di dalamnya itu ada beberapa orang di dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi, mendapatkan pemahaman baru, dan mengupayakan untuk pengembangan diri. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti sekarang ini, kita duduk setengah lingkaran, di mana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok, yang dimana nanti kita akan membahas topik secara tuntas. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Ada 4 aturan. Yang pertama, teman-teman secara sukarela datang ke bimbingan kelompok ini tanpa paksaan dari siapapun. Dan kedua, teman-teman saat ingin berpendapat harus terbuka, jangan ada yang ditutupi. Yang ketiga, jika ada informasi pribadi di dalam forum ini, diharapkan untuk teman-teman menjaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin berpendapat atau bertanya, diharapkan teman-teman untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, mengucapkan bahasa yang sopan dan santun, dan tidak memotong pembicaraan saat orang lain sedang berbicara. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah paham? Oke, karena kita belum kenal satu sama lain, kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalan itu mengucapkan nama panjang, nama panggilan, dan kalimat empati favorit. Nah, dimulai dari saya. Udah mengerti belum kalimat empati favorit itu seperti apa contohnya? Nah, misal kalimat empati favorit, kalimat empati aja deh yang menurut teman-teman. Misalnya, aku tahu apa yang lagi kamu rasain, atau kamu kenapa. Bentuk perhatian aja dari teman-teman misalnya ke orang lain. Sudah cukup paham? Mau saya dimulai dari saya dulu ya? Oke. Nama saya ini Ami Kamila Hirma. Saya biasa dipanggil Hirma. Kalimat empati favorit saya itu, saya tahu kok perasaan kamu. Apa yang kamu rasakan saat ini mungkin emang berat ya menjalaninya. Nah, seperti itu. Mau dimulai kanan saya dulu atau kiri saya dulu? Kiri kanan. Oh, sweet aja berarti. Ini siapa yang sweet? Sweet. Nah, berarti dari kanan saya dulu ya. Ya. Oh iya, dari kiri saya dulu. Salah, maaf. Dari kiri saya dulu. Nah, boleh silakan. Nah, dari nama. Boleh kalau mau dari ujung. Kalau mau santai aja. Nama panggilan, dan kalimat empati favorit. Saya Raditya Angga Putra, bisa dipanggil Radit. Kalimat empati favorit saya, Abu Bapak. Benar, salam kenal ya Radit. Selanjutnya, Nama saya Zara Dini Bibul, biasa dipanggil Zara. Kalimat empati favorit saya itu kalau saya boleh cerita. salam kenal ya Zahra. Selanjutnya, Nama saya Naju dari Ma'ruf, biasa dipanggil Dori. Kalimat empati favorit saya, kamu nggak apa-apa kan? salam kenal ya Dori. Selanjutnya, Nama aku Syifarin Prastuti, bisa dipanggil Rimbi. Kalimat empati favorit saya, kalau mau cerita boleh ke aku. oke, salam kenal ya Rimbi. Selanjutnya, Nama saya Indah Juliansya, biasa dipanggil Indah. Kalimat empati favorit saya bisa mengerti perasaan orang lain. salam kenal ya Indah. Selanjutnya, Nama saya Zena Rafa Baguspati, dipanggil Zena. Kalimat empati favorit saya, kamu kenapa? oke, salam kenal ya Zena. Selanjutnya, Nama saya Kafia Alfa Spufair, biasa dipanggil Kafia. Kalimat empati favorit saya, kalau cerita ke aku nggak apa-apa, aku nggak bakal kasih tahu siapa-siapa. salam kenal ya Kavia. Selanjutnya, Nama saya Nadia Kafia Alfa, biasa dipanggil Nadia. Kalimat empati
Oke, salam kenal Kavia. Oh Nadia ya, maaf. Oke. Karena kita udah kenal. Oke, lanjut ya. Karena aku belum terlalu hafal nih sama teman-teman semua, belum terlalu kenal. Jadi kita lanjut dengan rangkaian nama. Jadi rangkaian nama itu orang pertama menyebutkan nama orang pertama, orang kedua menyebutkan nama orang pertama dulu baru orang kedua. Gimana? Teman-teman paham atau tidak? Atau mau aku contohin dulu? Contohin dulu. Nah, misalnya Rimbi menyebutkan nama Rimbi. Nah, saya menyebutkan Rimbi, Hirmah, begitupun selanjutnya sampai orang terakhir. Jadi Rimbi, Hirmah, Indah, Rimbi, Hirmah, Indah, dan seterusnya. Teman-teman paham? Nah, mau dimulai dari kanan saya dulu atau kiri saya dulu? Dari situ boleh, silahkan. Iya. Tadi. Iya. Radit, Zahra, Dori, Rimbi. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirmah. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirma, Indah. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirmah. Indah, Alzena. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirma, Indah, Zena, Kavia. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirma, Indah, Zena, Kavia, Nadia. Oke, saya ulang ya. Radit, Zahra, Dori, Rimbi, Hirmah, Indah, Zena, Kavia, dan Nadia. Oke. Sebelumnya saya izin menegaskan kembali bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang dimana di dalamnya ada beberapa orang di dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok yang tujuannya untuk memperoleh informasi, mendapatkan pemahaman baru, dan mengupayakan untuk pengamalan diri. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti sekarang ini, kita duduk setengah lingkaran di mana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok yang nantinya kita akan membahas topik secara tuntas. Nah, aturan-aturan dalam bimbingan kelompok ini ada 4 yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, teman-teman datang ke bimbingan kelompok ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, jika teman-teman ingin berpendapat, diharapkan teman-teman berpendapat secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika di dalam bimbingan kelompok ini ada informasi pribadi, diharapkan teman-teman untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi tersebut. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin berpendapat atau bertanya, diharapkan teman-teman untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan tidak memotong orang lain saat sedang berbicara. Apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, langsung aja ya kita mulai karena kita udah tadi bahas nih apa itu bimbingan kelompok, tujuannya bagaimana, cara pelaksanaannya gimana, dan aturan-aturan yang harus kita sepakati. Nah, kita langsung aja mulai dalam bimbingan kelompok. Teman-teman udah pada siap belum? Siap, oke. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa topik yang bisa kita bahas, yaitu topik-topik yang sedang viral seperti self-love, cyberbullying, perkembangan teknologi AI, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang empati. Kenapa kita harus membahas tentang empati? Urgensinya yaitu karena empati merupakan dasar hubungan sosial yang dimana kita mampu mengenali dan memahami perasaan orang lain. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih empati itu apa? Ayo jangan malu-malu. Jangan malu-malu, ada yang tahu nggak nih empati itu apa? Atau mau aku kasih tahu dulu? Oke, jadi empati merupakan kemampuan kita untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Bukan hanya memahami, kita juga bisa ikut mengalami apa yang sedang orang lain itu rasakan. Nah, seperti kalau orang lain sedang merasakan sedih, kita ikut merasakan sedih. Orang lain sedang merasakan senang, kita ikut merasakan senang, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mendengar apa itu empati,
biasanya kita juga dengar nih simpati nggak jauh beda kan, kadang kita ngedengarnya. Nah teman-teman tahu nggak apa nih perbedaan empati dan simpati? Yang lain ada yang tahu? Oke, jadi perbedaan empati dan simpati. Empati itu lebih ke gimana kita memahami perasaan dan pandangan orang lain. Nah, contoh perilakunya itu, empati juga selain memahami perasaan dan pandangan orang lain, kita juga ikut memberikan dukungan yang sesuai apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, contoh perilakunya misalnya ada orang yang sedang kesusahan, kita membantunya. Ada teman yang sedang sakit, kita menjenguknya. Beda dengan simpati lebih ke rasa prihatin kita terhadap sesuatu, tapi kita tidak memberikan dukungan yang sesuai. Seperti contoh ada bencana alam, kita kasihan terhadap masyarakat yang ada di daerah bencana alam tersebut, tapi kita tidak melakukan apa-apa, hanya merasakan kasihan. Atau kita melihat pengemis, kita merasa iba, tapi kita hanya melihat dari kejauhan, seperti itu. Selanjutnya ada teknik cara melakukan empati. Teman-teman tahu nggak nih teknik cara melakukan empati itu apa? Bagaimana? Nggak tahu, yang lain ada yang tahu? Oke, jadi izinkan aku memberitahu teknik cara melakukan empati itu ada 3, yaitu mendengarkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang berbicara, teman-teman mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, memahami. Nah, jika teman-teman sudah mendengarkan, teman-teman memahami nih apa yang sedang orang lain bicarakan. Nah, selanjutnya itu merespon. Jika teman-teman sudah mendengarkan, memahami, teman-teman harus merespon juga agar orang yang sedang bicara dengan teman-teman itu merasa dihargai. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif empati. Teman-teman ada yang tahu nggak nih dampak positif kita melakukan empati itu apa? Siapa yang dulu ya? Ini tuh nggak ada yang salah atau benar ya teman-teman. Teman-teman boleh bebas mengucapkannya apa aja. Oke? Coba dampak positif kita melakukan empati itu apa? Aku beri contoh, aku duluan deh. Jadi lebih peduli sama orang lain. Nah, boleh? Betul, boleh. Selanjutnya? Betul. Selanjutnya? Apa itu, Bas? Apa? Oke, betul. Jadi dihargai. Selanjutnya? Bebas aja. Dampak positif dari empati. Kalau misalnya kita melakukan empati nih, kira-kira apa sih dampak positifnya gitu? Mungkin lebih perhatian kepada orang lain, atau yang benar tadi kata Radit, Zahra, Dori. Lebih perhatian ke orang lain. Ya, betul. Selanjutnya? Dapat dihargai oleh orang lain. Betul, dapat dihargai oleh orang lain. Ya. Menghargai. Boleh menghargai, boleh. Selanjutnya? Timbulnya rasa tolong menolong. Oke, betul. Timbulnya rasa tolong menolong. Selanjutnya? Oke, betul, memiliki baik teman. Benar yang tadi teman-teman sudah sebutkan, dampak positif dari empati. Ada lebih dihargai, lebih disukai oleh teman, lebih perhatian kepada orang lain, jadi memiliki banyak teman, ada rasa tolong menolong juga. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Teman-teman ada yang tahu nggak nih dampak negatif dari melakukan empati itu apa? Karena kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Teman-teman tahu nggak nih dampak negatif itu apa? Dampak negatif dari empati itu apa? Boleh? Mau ngomong? Apa deh? Kita bisa kayak lebih dimanfaati sama orang lain. Betul, jadi kita bisa lebih dimanfaatkan oleh orang lain kalau misalnya kita sering melakukan empati. Ada lagi dampak negatifnya? Yang tahu? Nadia mau ngomong? Enggak, ada yang lain mau ngomong?
Oke, kalau udah nggak ada, aku izin menjelaskan. Jadi benar tadi yang Zahra bilang, mungkin kita akan lebih dimanfaatkan oleh orang lain. Sebenarnya dimanfaatkan oleh orang lain itu nggak selalu bernilai buruk ya. Tapi kalau misalnya kita terlalu sering dimanfaatkan oleh orang lain, nanti diri kita juga bisa merasakan capek atau rugi gitu. Nah, dampak negatif lainnya itu bisa kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, seharusnya kan kita mengutamakan diri sendiri dulu, baru mengutamakan orang lain. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah bahas tentang pengertian, perbedaan empati dan simpati, contoh perilaku, teknik cara melakukan empati, dan dampak positif dan negatif. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak faktor yang mempengaruhi empati itu apa aja? Ada yang tahu faktornya? Mau aku yang jelasin? Oke, jadi faktor yang mempengaruhi empati itu ada pola asuh. Nah, kenapa pola asuh? Nah, mungkin dari kecil kita diajarkan untuk berempati sedari kecil sama orang tua atau lingkungan sekitar kita. Misal kita diajarkan untuk tolong menolong, untuk kalau misal ada orang sakit kita jenguk dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kepribadian. Biasanya yang memiliki kepribadian tenang dan tidak tenang dan suka berpikir positif biasanya lebih sering melakukan empati. Nah, yang ketiga itu ada usia. Biasanya usia yang lebih dewasa, yang lebih tua itu lebih memiliki empati yang lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya usia yang sudah tua atau yang sudah lebih dewasa itu sudah memiliki pemikiran yang lebih matang. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya teman-teman tumbuh di lingkungan sekitar yang sering melakukan empati, pasti teman-teman juga bisa melakukan empati tersebut. Nah, karena aku lihat teman-teman udah kelihatan bosan dan jenuh, kita lakukan ice breaking ya. Nanti teman-teman, aku bagiin kertasnya dulu. Nah, teman-teman di sini menggambarkan ekspresi yang teman-teman sedang rasain dari 3 emoji ini. Nah, nama ice breaking ini yaitu tebak emoji. Misal teman-teman sedang merasakan marah, sedih, ataupun senang. Silakan, boleh dulu. Oke, sudah semua. Nah, jadi nanti cara melakukannya itu misalnya dari saya misalnya menggambarkan rasa senang, tapi saya nanti mempraktekkannya itu hanya ekspresi. Misalnya saya seperti ini. Nah, nanti teman-teman yang lain itu menebak saya sedang merasakan apa. Nah, tapi kita tidak boleh menunjukkan kertas emoji kita dulu. Jadi teman-teman yang lain harus menebak kita sedang merasakan apa dan apa sih yang harus kita lakukan saat melihat orang lain sedang senang. Mau dari kiri saya dulu atau kanan saya dulu? Atau mau ada yang duluan? Kiri saya dulu atau kanan saya dulu? Kanan, oke. Boleh kanan dulu. Mau dari sini atau dari sana? Dari situ. Sip, boleh.
Sweet aja. Nah, kita tuh nanti cuma nunjukin ekspresi wajah kita aja gitu. Nanti teman-teman yang lain yang nebak apa ekspresi kita gitu. Mau siapa duluan? Mau dari Nadia? Oke, boleh. Nah, boleh Nadia mengekspresikan kepada teman-teman. Nah, Nadia sedang merasakan ekspresi apa nih teman-teman? Bahagia. Nah, kalau teman kita lagi sedang merasakan bahagia, apa kira-kira kalimat empati yang bisa kita sampaikan kepada Nadia? Mungkin dari aku ya. Wah, Nadia lagi bahagia nih. Nadia lagi bahagia kenapa hari ini? Atau ada yang lagi merasakan senang? Atau ada yang sesuatu yang bikin Nadia senang hari ini? Apa itu yang buat senang? Oh, temannya yang merasa senang ya. Oke. Boleh selanjutnya? Itu lagi merasakan apa? Bahagia. Nah, coba teman-teman gimana kalau misalnya teman kita lagi bahagia, respon kita tuh bagaimana? Bebas aja. Oh, boleh silahkan. Kenapa cerita kayak gini? Iya boleh. Kenapa cerita? Cerita. Iya boleh. Bener banget tadi. Selanjutnya. Nah, coba apa yang sedang siapa Zena rasakan nih teman-teman? Bahagia. Bener Zena bahagia. Nah, kira-kira bagaimana cara kita ngomong kalau misalnya bagaimana cara kita menunjukkan rasa empati kita kepada Zena? Dari senyum kamu mau ngomong? Dari oke, boleh silahkan. Wah, Zena lagi bahagia nih. Wah, Kenapa tuh? Benar, boleh. Wah, Zena lagi bahagia nih. Lagi kenapa? Karena kan kita pulang cepat sekolah. Oke, benar-benar boleh. Pulang siang. Jam 10 ya? Iya. Oh, jadi teman-teman masa senang nih pulang jam 10. Oke, selanjutnya Indah. Nah, Indah lagi merasakan apa nih teman-teman? Bahagia. Senang, benar, bahagia, benar. Nah, kira-kira kalimat empati apa buat Indah karena Indah sedang merasakan senang? Boleh Zahra? Apa sih yang kamu lagi senang? Kayak apa yang lagi kamu senangi hari ini? Boleh. Selanjutnya. Nah, Rimi sedang melakukan ekspresi apa nih teman-teman? Senang. Kira-kira kalimat empati apa yang dilakukan kepada Rimi saat Rimi sedang senang? Boleh Nadia? Kamu kenapa senyum-senyum? Lagi senang kenapa? Boleh. Selanjutnya. Apa yang sedang dirasakan nih teman-teman? Senang. Kenapa nih kira-kira nih kalimat empati apa yang kepada Dori saat ia sedang merasakan senang? Boleh? Kenapa Dor kayak seneng banget hari ini? Kenapa Dor kayaknya senang banget hari ini? Ya, boleh. Selanjutnya. Apa yang sedang Zahra rasakan nih teman-teman? Senang, bahagia, senang, bahagia. Nah, kira-kira apa kalimat empati untuk Zahra karena Zahra sedang merasakan senang dan bahagia? Boleh? Kamu senang kenapa hari ini? Cerita dong Kak. Kamu kenapa senang hari ini? Cerita dong ke aku. Boleh. Selanjutnya, yang terakhir Adit. Nah, sedang merasakan senang. Bagaimana kalimat empati kepada Radit saat dia sedang merasakan senang? Ada yang mau? Siapa yang mau? Jana mau? Boleh, silakan. Dit, gue seneng banget hari ini. Bapak ya? Kenapa? Dit, kok kayak seneng banget hari ini ada apa ya? Oke, boleh. Karena kelihatannya teman-teman udah fresh, udah tidak terlalu jenuh lagi. Kita lanjut ke komitmen nih. Nah, teman-teman kan tadi udah membahas tentang apa aja? Boleh sebutin? Nah, empati apa aja pengertiannya? Terus faktor, bener. Positif negatif.
Betul, dampak positif dan negatif. Betul, teknik cara melakukan. Apalagi? Iya benar, simpati. Oke, benar banget. Nah, aku mau tahu nih komitmen apa aja dari teman-teman saat sudah melakukan kegiatan bimbing kelompok tentang empati ini. Contohnya, aku mau lebih empati nih kepada orang lain eh, agar orang lain juga merasa senang. Iya, perasaannya lebih dipahami dan lebih didengarkan. Seperti itu contohnya. Apakah teman-teman dapat memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kayak mau dari kanan saya dulu atau kiri saya dulu? Ayo mau kanan saya dulu atau kiri saya dulu? Sweet lagi deh. Oke, sekarang dari kanan dulu ya. Mau dari sini? Boleh. Komitmennya apa? Saya lebih tolong menolong pada orang yang kesusahan. Oke, saya lebih tolong menolong untuk orang yang sedang kesusahan. Oke, Indah, selanjutnya. Saya lebih senang jika orang dia tolong saya. Oke, saya lebih senang jika orang bisa tolong saya. Enggak. Oh, Saya lebih senang ketika orang lain tuh minta tolong saya. oh, saya lebih senang ketika orang lain meminta tolong kepada saya. Oke, boleh Zena selanjutnya. Bebas aja, yang ada di dalam pikiran kamu aja, kira-kira kamu mau ngapain sih gitu. Yang nyambung sama empati. Oke, saya senang kalau ada orang lain yang menanyai kabar saya. Boleh selanjutnya. Saya senang ketika orang lain sedang bercerita kepada saya. Selanjutnya. Mau Rimbi duluan? Boleh kalau mau Rimbi duluan. Mau duluan? Oh yaudah, Radit duluan. Oke, saya senang ketika teman saya membantu saya tanpa disuruh. Selanjutnya. Oke, kita jadi bisa saling memahami satu sama lain. Selanjutnya. Saya senang kalau dibikin tempat cerita. Saya senang kalau dijadikan tempat cerita sama teman-teman. Oke, yang terakhir. Saya senang kalau teman cerita ke aku. Saya senang kalau teman-teman sedang cerita ke kamu. Oke, nah karena kita sudah di akhir kegiatan, saya mau tahu nih pesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Mau ada yang duluan atau mau kayak tadi sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya atau mau sweet lagi? Sweet lagi boleh. Oke, sekarang sebelah kiri saya pesan dan pesan. Boleh silakan pesan dan pesan apa saja? Contoh, saya merasakan senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini karena saya mendapatkan pemahaman baru tentang empati. Nah, contohnya seperti itu. Boleh? Silakan. Saya senang mengikuti kegiatan ini karena saya jadi lebih tahu tentang empati sama simpati, perbedaan empati sama simpati. Oke, Rini lebih senang kalau misalnya mengikuti bimbingan kelompok ini karena jadi tahu nih apa itu empati dan perbedaan empati dan simpati. Selanjutnya, Saya merasakan senang sekali sih karena bisa mendapat hal baru.
Doi senang sekali karena mendapatkan hal baru. Oke, selanjutnya. Kamu senang karena bisa menambah wawasan baru. Oke, selanjutnya. Senang karena bisa jadi tahu apa itu empati dan dapat rasa dengan. Oke, kamu lebih kamu lebih senang karena kamu lebih tahu apa empati dan dampak positif empati dan negatif empati. Oke, selanjutnya. Oke, kamu senang mengikuti kegiatan Mimian Kompak ini karena kamu jadi lebih tahu gimana cara melakukan empati. Oke, selanjutnya. Saya senang karena saya jadi lebih paham tentang soal empati dan simpati. Oke, kamu senang karena kamu jadi lebih tahu tentang empati dan simpati. Oke, selanjutnya. Saya senang melakukan film ini karena saya jadi tahu apa itu simpati. Simpati dan empati. Oh, kamu senang mengikuti kegiatan ini karena kamu jadi lebih tahu tentang empati dan simpati. Oke, selanjutnya. Saya jadi senang dapat lebih berpengetahuan dan berwawasan luas tentang apa itu simpati dan empati. Oke, kamu senang mengikuti kegiatan ini karena kamu menjadi lebih berwawasan luas tentang empati dan simpati. Oke, terima kasih atas pesanan-pesannya dan semoga yang tadi komitmen sudah teman-teman ucapkan akan segera terwujud ya, amin. Nah, karena kita sudah di akhir kegiatan, tadi kita dimulai dengan doa, KBK kita akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan mengikuti kegiatan Mimian Kompak pada hari ini.